Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Yang terhormat Bapak Kepala UPD SMP Negeri 14 Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat setelah hidayahnya kita masih diberi umur panjang dan diberi kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dan hadir di dalam acara kita pada siang hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pengibasan pemahaman dan pengalaman implementasi budaya positif dari Ibu Lisayana SPD GR sebagai CGP Kota Bandar Lampung. Adapun susunan acara pada kegiatan siang hari ini antara lain adalah 1. Pembukaan, 2. Inti, 3. Tanya jawab, dan 4. Penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Adapun acara inti yang akan langsung dipimpin oleh Ibu Lisayana SPD GR sebagai CGP Kota Bandar Lampung. Kepada Ibu Lisayana saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Murayati SDHI yang akan memandu kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Yang terhormat kepada Bapak Kepala UPT SMP Negeri 14 Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu semua peserta dalam pengibasan saya pada siang hari ini. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan ini dengan keadaan sehat. Shalawat serta salam mari senantiasa kita sanjung-agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu semua, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya untuk dapat hadir dalam kegiatan pengibasan saya, yaitu pengibasan pemahaman dan pengamalan implementasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah oleh saya, Lisayana SPD GR. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Kota Bandar Lampung. Bapak Ibu, sudah ada 4 bagian, yaitu 1.1, 1.2 sampai 1.4 yang telah kami pelajari pada pendidikan calon guru penggerak. Nah, dan ini adalah tugas akhir saya untuk melaksanakan aksi nyata implementasi budaya positif. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang para Bapak Ibu guru hebat
SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Baik, selanjutnya pada modul yang telah kami pelajari di modul 134 ini tentang budaya positif, ada beberapa konsep utama, yaitu ini yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Nanti ini yang akan kita pelajari bersama. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mohon izin ya. Saya di sini bukan karena saya menggurui atau saya lebih banyak ilmunya, tapi kita sharing saja ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi pertama nanti ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi untuk manusia berperilaku gitu ya. Kemudian ada posisi kontrol atau restitusi nanti, kemudian ada keyakinan kelas. Terakhir ada segitiga restitusi. Oke baik, kita lanjut. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, seperti kita tahu, sekolah kita lulus sebagai sekolah penggerak yang nantinya tentu kita akan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Di mana kurikulum Merdeka Belajar ini yang digaung-gaungkan adalah tujuannya adalah membentuk pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Oke, kita tahu semua ya apa itu profil pelajar Pancasila, itu ada apa aja ya. Pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif dan berpikir kritis ya. Oke, kemudian ada disiplin positif. Mungkin di sini ada yang tahu apa itu makna disiplin? Nah, kita apa sih selama ini kita memaknai disiplin itu seperti apa, Bapak Ibu? Ya, Bu Seri gimana? Ya, peraturan lah ya. Ini kata kuncinya peraturan. Jadi kalau disiplin itu mentaati peraturan, gitu ya. Nah, itu yang kita maknai selama ini. Jadi kalau disiplin itu memaknainya dengan mentaati peraturan. Maka anak-anak itu begitu dengar peraturan, sudah takut gitu ya, karena ada konsekuensinya pasti di balik itu gitu kan ya. Jadi disiplinnya berdasarkan dengan seperti mau tidak mau gitu ya. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya kan? Tadi yang seperti saya bilang, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau tidak disiplin maka kamu melanggar peraturan, gitu kan, ke siswa ya, maka nanti ada konsekuensinya atas itu. Jadi nggak nyaman ya anak-anak dengan kata aturan itu tadi. Seperti itu ya. Itu selama ini seperti itu ya Bapak ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Kita sama-sama ya. Kita pasti sepakat tujuan kita untuk membentuk anak-anak diri kita itu tentu memiliki disiplin diri yang itu akan menjadi karakter untuk dia. Berikutnya, nah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman dan maupun hukuman. Tujuan kita tentu ingin anak-anak itu memiliki disiplin diri, tetapi motivasinya dari dalam diri masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita sepakat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Biasanya khusus untuk anak-anak nih, dia melakukan satu pelanggaran, misalkan itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasarnya yang mungkin tidak terpenuhi Bapak Ibu. Nah, apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, setiap manusia punya kebutuhan bertahan hidup ya. Bagaimana dia
bertahan, berkaitan dengan sandang, pangan dan pakan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa ingin diterima, rasa diterima. Nah, kita sering tahu ya, anak-anak tuh kadang kok sikapnya aneh-aneh banget gitu ya. Dia cari-cari perhatian Bapak Ibu. Nah, cari-cari perhatian sama kita. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan dasarnya, yaitu dia butuh kasih sayang. Kita tidak pernah tahu, mungkin di rumah karena satu dan lain hal, jadi dia kurang diperhatikan mungkin dengan orang tuanya, atau mungkin ada alasan lain yang membuat ia jadi ingin diperhatikan, cari-cari perhatian di kelas gitu ya. Aneh-aneh aja kelakuannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang. Jadi setiap manusia butuh dikasih sayang atau diterima. Nah, kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah penguasaan. Nah, setiap manusia itu begitu, dia punya rasa sayang lebih dari si dia gitu loh. Jadi itu penguasaan gitu ya. Kemudian kebebasan. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar, dipingin bebas. Yang berkaitan dengan aturan tadi yang sebelumnya juga, aturan terus gitu ya. Kok kayaknya saya salah terus gitu. Nah, kadang-kadang anak tuh ada pikirannya seperti itu, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan kebebasan tadi. Dia punya, setiap manusia itu punya kebutuhan dasarnya itu bebas, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya kesenangan. Nah, ini mirip lah sama kebebasan tadi. Jadi dia cari kesenangan sendiri di kelas. Kita lagi ngajar, dia sudah cari kesenangan sendiri di kelas. Kenapa? Karena bosan Bapak Ibu. Nah, ini jadi pembelajaran kita. Bagaimana ke depan kita berpikir, mungkin cari cara lain supaya pembelajarannya tidak membosankan seperti itu. Atau bagaimana kita beri game di tengah-tengah, mungkin kalau ketika kita sudah mulai bosan anak-anak begitu ya. Atau ice breaking ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Jadi itu tadi ada yang terakhir kesenangan. Kemudian motivasi berperilaku manusia. Nah, ini kebutuhan dasar itu tadilah yang mendorong setiap manusia melakukan satu perilaku. Nah, timbul pada perilakunya, seperti itu ya. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, seperti itu ya. Itu motivasi. Nah, di sini saya membedakan ada tiga motivasi. Jadi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, hukuman ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Jadi dia melakukan perbaikan diri karena dia tadi akan mendapat hukuman. Dia takut. Oke, kemudian kan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini juga dari merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu dia melakukan perbaikan atas kesalahannya itu karena dia mau mendapatkan imbalan atau hadiah. Jadi dia mau melakukan satu kebaikan untuk memperbaiki kesalahannya itu karena mengharap dia mendapatkan imbalan atau penghargaan gitu atau hadiah. Nah, seperti itu. Jadi motivasi ekstrinsik, tidak dari hatinya gitu kan ya. Kemudian yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, jadi kalau yang ketiga ini dia menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi dia melakukan perbaikan itu karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Gitu. Jadi dia bagaimana dia melakukan perbaikan itu karena memang dari hatinya bagi dia ini baik nih. Gitu. Jadi dia lakukan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu bagus yang mana nih antara tiga ini? Lebih baik yang mana? Apakah 1, 2, atau 3 motivasi yang bagus? Nah, yang ketiga ya Ibu. Atau ada yang lain? Yang ketiga ya? Iya, kita sepakat yang ketiga ya. Jadi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri itu dari diri sendiri, dari yang timbul dari hatinya sendiri, keinginan sendiri seperti itu ya Bapak Ibu. Ini akan jangka panjang kalau pendidikan, karena akhirnya akan menjadi karakter seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, yang pertama hukuman. Hukuman
dihukum lagi kenapa ya? Kita sudah nerapin disiplin, kayaknya katanya ini disiplin nih gitu ya Bapak Ibu. Tapi kok gagal nih? Kenapa gagal gitu ya? Untuk hukuman. Untuk yang pertama menyakitkan, jelas ya. Jelas setiap hukuman itu tentu sangat menyakitkan bagi yang melakukan tindakan kesalahan gitu. Seperti siswa gitu ya. Kalau kita hukum pasti dia merasa menyakitkan ini. Dan khawatirnya itu akan bersisa di hatinya Bapak Ibu. Ke Bapak Ibunya, waduh, jadi terkenang gitu bahwa ibunya, wah, galak banget, marah-marah gitu kan ya. Nah, kemudian tidak nyaman tentu ya Bapak Ibu. Setelah itu maka dia akan tidak nyaman gitu kan. Setiap pembelajaran jadi malah nggak nyaman, dia merasa bertemu dengan guru yang memberi dia hukuman itu kan gitu ya. Kemudian memaksa, berdasarkan hukuman itu tentu memaksa ya, memaksa anak. Ketika dia melakukan kesalahan, pasti dia dihukum gitu kan, maka dia melakukan sesuatu perbaikannya tentu dengan paksaan ya, gitu. Dia merasa dipaksa pasti. Kemudian berikutnya murid menyembunyikan kesalahan. Nah, murid menyembunyikan kesalahan. Nah, pada akhirnya ketika dia sering melakukan kesalahan, gitu kan, nah dia takut dihukum tadi. Maka dia akan menyembunyikan kesalahannya. Akhirnya jadi nggak jujur kan anak ini kan ya, Bapak Ibu ya. Nah, karakternya jadi tipe tidak jujur. Karena dia takut, maka dia tidak jujur. Gitu. Kemudian murid menjadi rendah diri, jelas. Ketika dimarah di depan umum misalkan, gitu kan ya, dijudge, dihukum, maka dia akan rendah diri. Gitu, dia akan rendah diri. Kita akan merusak psikisnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal pada penghargaan. Wah, ternyata penghargaan itu juga bukan sesuatu yang baik Bapak Ibu. Ya, yang pertama tidak efektif. Nah, tidak efektif ya. Kenapa tidak efektif Bapak Ibu? Karena ketika misalkan ini anak ya, misalkan dia melakukan suatu prestasi, misalkan gitu kan ya. Terus kita berikan penghargaan nih. Nah, menurut dia sudah bangga terhadap dirinya. Wah, saya hebat nih, hari ini saya bisa menyelesaikan ini gitu kan. Tapi orang tua bangga, terus dia kasih nih dia berikan coklat misalkan seperti itu. Nah, ini akan lahir di hatinya, waduh, kebanggaan yang tadi itu lahir, dia merasa dia sukses gitu ya. Oh, ternyata dihargai dengan itu gitu loh, dengan coklat itu tadi gitu. Oh, berarti kesuksesan saya itu dihargai seperti itu ya. Kemudian merusak hubungan. Nah, merusak hubungan ini katanya begini. Nah, ini kok anaknya yang dikasih hadiah ini saja, walaupun mungkin anak yang satunya juga, misalkan yang dia tidak pernah dapat nih hadiah nih, nggak pernah dikasih coklat nih sama gurunya, karena dia nggak bisa misalkan. Ya ini kok dia terus sih yang dapat, saya nggak pernah dapat. Nah, ini kita tidak tahu nanti menyisakan apa nantinya di hatinya, kan gitu ya. Jadi ternyata penghargaan itu juga kurang baik Bapak Ibu. Selanjutnya mematikan kreativitas. Nah, jadi itu tadi, setelah dikasih hari ini, dia dikasih ini. Ternyata saya cukup dengan seperti ini saja, saya sudah dapat hadiah nih, gitu kan. Sudah dapat coklat nih lah gitu. Ya udahlah gini aja gitu. Jadi dia nggak mematikan kreativitas, gitu, Bapak Ibu. Jadi dia mau melakukan hal yang lebih itu dia sudah cukuplah segini aja sudah dapat penghargaan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, penghargaan itu juga seperti menghukum dengan sistem ranking. Nah, kita tahu itu untuk itu di rapor pun sekarang kita sudah dihapuskan ya Bapak Ibu ya, sistem ranking. Karena ternyata ini sangat tidak baik Bapak Ibu. Ketika kita berikan ranking di dalam rapor gitu kan, takutnya anaknya jadi waduh, dia nilainya rankingnya kecil sekali gitu. Dia jadi rendah diri gitu. Dia merasa bahwa dirinya gagal gitu. Dan lebih jauh nanti orang tuanya pun dia merasa anaknya ini gagal. Dia merasa dia mendidik anaknya gagal. Padahal kita tidak pernah tahu anak ini punya bakat lain, gitu kan ya. Nah, karena anak punya keunikannya masing-masing seperti itu. Jadi tentu memberikan penghargaan dengan ranking ini juga tidak baik, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau dia dikasih coklat tadi, maka seharusnya dia menghargai dirinya karena dia merasa dia sukses. Tapi ternyata dia diberikan penghargaan dengan coklat tadi itu, seperti itu. Jadi ini merampas harga dirinya, yang merasa seperti itu. Kita tidak pernah tahu ya Bapak Ibu ya, yang tumbuh di dalam hati anak-anak itu seperti apa.
Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah inilah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman dan penghargaan. Nah ternyata hukuman dan penghargaan itu adalah identitas gagal. Kemudian tentu ada konsep disiplin yang dengan identitas sukses. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama ada konsekuensi. Nah ini yang saya pelajari di modul 1.4. Yang pertama ada konsekuensi. Apa pada konsekuensi? Yang pertama itu ada penguatan jangka pendek. Nah jadi nanti konsekuensi, tahu ya konsekuensi Bapak Ibu ya. Kita sering menghubungkan kalau anak salah dia harus tahu konsekuensinya, kan gitu kan? Nah ini juga merupakan konsep identitas sukses. Nah ada kekurangannya. Nah konsekuensinya seperti apa? Yang pertama misalkan anak-anak nih dia lari-lari di kelas gitu kan, tanpa sengaja dia menjatuhkan alat tulis temannya, misalnya tabur gitu alat tulis temannya, atau air minum lah, tabur air minumnya. Nah konsekuensinya maka dia akan membersihkan tumpahan air itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Dia akan membersihkan tumpahan air itu. Kita minta dia. Biasanya gitu ya. Kalau konsekuensi itu pasti diarahkan dengan gurunya. Nah kamu lari-lari jadi tumpahan air karena kamu yang menumpahkan jadi bersihkan. Nah, dia bersihkan, gitu kan. Nah, dia konsekuensinya dia membersihkan tumpahan airnya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah perlu monitoring berkelanjutan. Nah karena itu tadi bisa jadi dia mengerjakan itu tidak dari dasar di hati dia kerjakan itu karena perintah bu gurunya itu tadi. Jadi dia sadar dia salah hanya di situ. Di kemudian di berikutnya dia lupa seperti itu kan kalau itu salah seperti itu. Jadi tidak jangka panjang. Kemudian stimulus respon. Nah itu tadi kalau di konsekuensi itu ada stimulus ada respon. Nah tadi kalau dia stimulusnya dia menjatuhkan alat tulis temannya atau air tadi, kita terus kemudian kita meminta dia untuk membersihkan, maka responnya dia membersihkan. Nah jadi gitu. Kalau konsekuensi itu ada stimulus ada responnya. Gitu. Jadi motivasinya itu juga masih ada dari luar, dari ekstrinsik, tidak dari dalam dirinya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian murid menghargai peraturan. Murid menghargai peraturan atau menghormati peraturan. Jadi konsekuensinya ini sebatas dia, ini peraturannya begini. Jadi dia menghargai peraturan yang ada. Dia karena peraturan sudah jelas, berarti dia laksanakan sesuai dengan peraturan itu, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah ini yang tentu kita juga tidak tahu gitu, karena siapa tahu di hati dia, harusnya padahal saya tadi mau melakukan minta maaf dulu gitu kan, misalkan kok saya sudah langsung dipanggil disuruh membersihkan, padahal mungkin tanpa disuruh saya minta maaf dan saya harus akan membersihkannya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini konsekuensi. Nah kemudian berikutnya untuk identitas sukses. Nah ini yang kami pelajari, yang saya pelajari di modul 1.4 untuk menyelesaikan masalah pada siswa, yaitu restitusi. Ya Bapak Ibu, ini juga baru sebenarnya saya mengenal tentang restitusi di pendidikan calon guru penggerak ini. Apa itu di dalam restitusi itu? Nah murid bertanggung jawab. Restitusi itu murid lebih bertanggung jawab. Nah jadi pada restitusi ini kita penyelesaian masalah dengan restitusi ini akan membuat murid bertanggung jawab. Nah gitu. Kenapa dia bertanggung jawab? Karena kita itu menggiring. Nah jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita tidak langsung menyuruh dia, bersihkan, tidak gitu. Tapi kita justru menggiring dengan pertanyaan-pertanyaan. Menurut kamu ini salah tidak? Gitu. Kalau dia jawab, oh iya Bu, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya untuk memperbaiki kesalahan kamu? Oh iya Bu, saya harus membersihkan air ini. Oh iya, silakan dibersihkan gitu kan ya. Nah, apakah itu keyakinan yang baik gitu ya? Jadi nanti ada segitiga restitusi, ada 3 langkah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi akan memunculkan tanggung jawab pada murid karena timbul pada dirinya sendiri gitu. Kita tanya, kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemancing gitu ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah kalau pada konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Nah karena kita suruh tadi, maka dia langsung kerjakan. Nah jadi dia hanya langsung di situ. Itu belum tentu menanamkan karakter di hatinya gitu kan ya. Tapi kalau restitusi
jangka panjang. Nah, ketika kita beri pertanyaan tadi, nah menurut kamu salah tidak dengan seperti ini? Kemudian dia bilang, oh iya Bu, saya salah gitu kan. Nah, jadi menurut kamu bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah ini, memperbaiki masalah kamu ini, gitu kan ya? Nanti dia akan, oh iya Bu, saya akan membereskannya gitu. Apakah keyakinan kamu itu betul? Nanti dia bilang, nanti mungkin dia jawab, akan iya ini keyakinan saya bahwa ini baik, saya harus membersihkannya sebagai pertanggungjawaban saya, seperti itu. Nah, ini akan nantinya membentuk karakter di hatinya gitu loh, membentuk karakter jangka panjang. Ternyata kalau dia salah, dia harus melakukan perbaikan dengan dari hatinya sendiri gitu ya. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, tadi dia karena dia melakukan membersihkan air yang tumpah tadi itu dari hatinya, dari kesadarannya, jadi kemudian murid akan menghormati dirinya. Jadi dia akan terhormat kan karena dia melakukannya atas dasar keinginan dia sendiri, tidak disuruh oleh gurunya tadi, seperti itu. Kemudian teori kontrol. Nah, dirinya lah yang memegang kontrol. Nah, ini kalau di konsekuensi tadi itu ada stimulus respon. Jadi stimulusnya dari gurunya nih, disuruh dulu baru dia jalan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di restitusi ini teori kontrol. Jadi dia sendiri yang mengontrol dirinya. Menurut dia ini salah atau tidak. Dan kalau dia menurut dia salah, maka dia apa yang harus diperbaiki. Nah, bagaimana cara dia memperbaiki? Nah, itu dari diri dia sendiri, timbul dari dalam hatinya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Tentu dia akan bersemangat kemudian. Ketika ini sudah menjadi karakter, ketika dia melakukan kesalahan pasti dia bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pendekatan restitusi. Sebuah cara, jadi pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada diri murid. Oke, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya. Namun kemudian dia menyadari bahwa itu memang harus dia lakukan dari dasar diri dia, sehingga ini nanti akan menjadi karakter bagi dia. Nah, ini menurut Gosen 2004 pengertian restitusi. Kemudian ciri restitusi. Oke, jadi restitusi itu ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Ciri-cirinya seperti apa untuk menyelesaikan masalah dengan restitusi? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, jadi dia itu sifatnya bukan menebus kesalahan Bapak Ibu, tetapi dia belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan dia tadi yang dia lakukan, maka dia akan belajar. Oh, ternyata ini salah dan saya tidak akan melakukannya lagi. Karena dia sudah dari dasar diri dia sendiri gitu ya. Kemudian memperbaiki hubungan, jelas. Ketika dia menumpahkan air, kemudian dia dengan sadar untuk meminta maaf dan membersihkannya sendiri dari dasar dirinya, maka dia akan justru akan menjalin hubungan baik dengan temannya, misalkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti kemarin, contohnya ada masalah ya, kita ada anak yang ternyata kena beneran, luka dia gitu kan di pelipisnya itu. Nah, kemudian kita dekati dengan wali kelas kemarin, kemudian kita bawa ke puskes, diobati, ditemani dia, dan dia mengantar sampai pulang. Maka ternyata sampai hari ini kita lihat dia berteman sangat baik. Nah, seperti itu ya. Jadi ini memperbaiki hubungan. Kemudian ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Nah, itu tadi karena guru sifatnya hanya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini sifatnya tawaran, bukan paksaan gitu ya. Kalau kita mengejas, marah itu kan satu paksaannya. Tapi kalau ini restitusi, ini merupakan tawaran. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, tentu ya nanti dia akan melihat ke dalam dirinya. Menurut dia ini salah atau tidak apa yang dia lakukan, seperti itu ya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tentu kebutuhan dasarnya ini apa Bapak Ibu? Anak-anak melakukan kesalahan ini misalkan. Dia lari di jam pelajaran misalkan, atau dia tidak mengerjakan tugas misalkan, seperti itu ya. Ini apa kebutuhan dasarnya? Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, ini yang jadi PR kita, guru-gurunya
mencari solusi untuk bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari siswa-siswa kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi kalau penyelesaian masalah menggunakan restitusi ini dia fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kalau tadi dia di konsekuensi dia langsung bersihkan, itu berarti kan kita tindakan, oh dia sudah menyelesaikan tindakannya. Tapi kalau di restitusi maka ini fokus pada karakternya. Dan tentu ini akan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ini akan memberikan solusinya seperti apa nantinya gitu. Jadi kita hanya sifatnya untuk menggiring anak-anak untuk mencari solusi masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu untuk ciri-ciri restitusi. Kemudian perbedaan. Nah ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Saya ambil contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan tugas. Nah, untuk hukuman, biasanya guru menghukum siswa tersebut misal dengan honor bendera 10 menit, gitu ya Bapak Ibu ya. Sering ya, sebelum itu kita dengar. Atau guru marah nih, dan murid merasa takut. Jelas ya. Jadi kalau hukuman itu mengejar keras gitu kan ya. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu tadi guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, konsekuensi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian guru tegas bahwa siswa harus menghormati aturan. Nah, berarti ini masih motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu. Dia mengerjakan atau dia melakukan disiplin diri itu karena aturan tadi atau peraturan. Nah, kalau untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, gitu. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau restitusi itu sifatnya guru melakukan pendekatan, kemudian memberikan pertanyaan pemancing, kita tanya keyakinannya, gitu ya, keyakinannya atas kesalahannya. Kalau dia merasa betul, oh iya saya salah, gitu. Lalu bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, seperti itu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi guru tuh sifatnya terbuka. Ayo, bagaimana kamu menyelesaikan masalah itu? Dan pada akhirnya tentu karena itu keputusan dia sendiri yang lahir dari dalam diri dia sendiri, maka dia akan menghormati dirinya sendiri dengan melakukan perbaikan dan tentu juga dia akan menghargai orang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, Bapak Ibu, jadi ada 5 posisi kontrol restitusi ya. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, dan yang kelima ada manajer. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol restitusi ini menurut Bapak Ibu apa? Bapak Ibu ada di posisi mana nih? Kira-kira ada posisi mana Bapak Ibu? Yang mana? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Nah, mungkin nanti bisa menjawab seperti apa biasanya Bapak Ibu setelah saya bedakan di sini ya Bapak Ibu ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, contohnya siswa tidak mengenakan atribut lengkap saat upacara. Oke, saya tampilkan semua saja Bapak Ibu. Nah, supaya bisa membedakan ya. Nah, untuk penghukum, contohnya seperti ini. Kalau ada anak datang atributnya tidak lengkap, maka pasti marahan. Dia sudah sering nih, jadi marah. Patuhi aturan sekolah. Sekarang berdiri di sana, buat barisan tersendiri. Nah, gitu kan ya? Suka begitu ya? Suka begitu nggak? Berapa kali Ibu harus beritahu kamu supaya kamu taat aturan? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah, gitu. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Nah, seringkali ada juga di posisi itu Bapak Ibu. Iya ya. Kemudian atau teman, ayolah tertib, buatlah ibu ini bangga. Oke, kali ini ibu masih nggak apa-apa nih kamu melakukan kesalahan. Nah, gitu juga ada yang begitu, jarang ya kita seperti itu ya. Kemudian pemantau, misalkan ibu lihat, jadi kalau pemantau tuh dia memperhatikan gitu ya. Ibu lihat kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Nah, gitu kalau memantau. Kemudian kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu nak? Gitu. Baik, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini nak? Nah, sekarang coba. Kira-kira Bapak Ibu ada di mana ini? Posisinya selama ini? Lebih dominan di posisi? Mudah-mudahan ya. Ada juga yang menghukum ya. Mudah-mudahan ini kita
hilangkan posisi penghukum itu karena tentu tadi seperti yang penjelasan yang awal tadi tentu edarnya tidak akan baik gitu ya Bapak Ibu. Jadi tentu yang baik yang mana Bapak Ibu? Manajer ya, semoga kita bisa menerapkan posisi kontrol ini sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Kemudian oke, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, jadi untuk posisi kontrol manajer tadi kita dalam lingkup kelas, misalkan kita bisa buat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas ini lahir dari keinginan anak-anak sendiri. Nah, jadi bukan kita yang menentukan. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang pertama, ini ada pertanyaan nih. Coba kita jawab sama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, satu-satu aja dulu. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tentu untuk keselamatan ya, untuk safety. Nah, gitu ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk terhindar dari penyakit, untuk kesehatan, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa keyakinan bukan peraturan? Nah, itu tadi, kalau keyakinan yang tadi itu yang untuk keselamatan dan kesehatan. Nah, dia tuh tahu bahwa ini untuk keselamatan saya. Nah, jadi maka dia menggunakan wajib menggunakan helm seperti itu. Nah, maka dia bisa jadi dia menggunakannya karena itu tadi, karena pampret itu dia takut kan gitu kan, karena peraturan tadi. Tapi ketika dia jawabannya untuk apa tadi? Untuk keselamatan. Nah, dia karena untuk dia selamat dia pakai. Nah, maka dia ini akan efektif jangka panjang gitu. Dia akan menjadi karakter gitu Bapak Ibu. Begitu pula dengan masker tadi, masker dan cuci tangan. Oh, ini untuk kesehatan. Supaya saya sehat, maka saya harus pakai masker dan cuci tangan di kondisi pandemi ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada contoh yang ini saya lakukan. Sudah saya lakukan di awal tahun pelajaran ya, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nah itu tadi contoh yang sudah saya lakukan di awal pembelajaran tahun ajaran baru sebagai wali kelas. Sebagai acuan nantinya anak-anak untuk apa sih nanti yang bisa membuat mereka nyaman di kelas itu selama 1 tahun. Nah, jadi keyakinan kelas itu dilakukannya secara bersama-sama Bapak Ibu. Kenapa? Makanya bukan peraturan, gitu ya, bukan peraturan. Kalau peraturan itu kita yang buat. Nah, anak-anak harus bagaimana gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, dari keyakinan, maka itu akan lahir dari anak-anak sendiri. Nah, kita juga boleh menyumbangkan, asalkan sepakat dengan anak-anak gitu ya. Nah, maka keyakinan ini juga sifatnya tidak sifatnya tidak tetap ya Bapak Ibu ya. Jadi dinamis. Jadi dia bisa berubah. Nah, kita lihat nanti bisa saja nanti dia berubah seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas ini yang keyakinan kelas yang sudah kami susun di kelas 7B. Nah, ini yang keyakinan kelas kami untuk 1 tahun ini dan mungkin nanti ada perubahan di situ. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, itu tadi ya. Jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Nah, jadi kalau peraturan itu lebih konkret, dia harus apa gitu kan ya. Langsung anak tidak boleh ini. Nah, tidak boleh ini, tidak boleh ini, misalkan gitu kan ya. Nah, tapi kalau keyakinan itu lebih abstrak. Jadi dia misalkan saling menghormati. Nah, gitu kan abstrak ya Bapak Ibu ya. Kemudian berupa pernyataan universal, jadi dia lebih umum. Nah, itu tadi yang
umum kalimatnya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak boleh tidak meninggalkan kelas gitu, tidak boleh. Jadi dia lebih positif. Jadi dia saling menghargai, kemudian disiplin waktu dan lain-lain. Jadi kalimatnya positif Bapak Ibu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah yang panjang karena universal tadi ya, supaya mudah diingat oleh anak-anak. Kemudian dalam pembuatannya tadi yang saya sudah bilang melibatkan seluruh siswa di kelas gitu. Jadi bukan kita yang menentukan, tetapi justru lahir dari keyakinan anak-anak di kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi, langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan masalah gitu ya dengan segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Kenapa? Karena pertama tentu kita akan dia kan melakukan kesalahan ya. Siswa tadi tidak apa-apa. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Hanya bagaimana nanti kamu menyikapi kesalahan itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah itu tadi ya. Jadi setelah kita stabilkan identitasnya, nah langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Apakah menurut kamu ini salah? Gitu. Iya Bu, semua perilaku memiliki alasan. Dia melakukan satu tindakan kesalahan pasti ada alasannya. Nah, langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, menurut kamu bagaimana kira-kira cara kamu menyelesaikan masalah kamu gitu ya. Nah, kita semua memiliki motivasi internal untuk melakukan kesalahan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tidak tahu dia melakukan kesalahan itu kenapa gitu ya. Kita tanya, kenapa kamu melakukan kesalahan itu gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya ada contoh yang beberapa hari lalu saya sudah lakukan, contoh penerapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Contoh yang pertama ini untuk siswa yang sering sekali tidak mengerjakan tugas Bapak Ibu. Ya, itu tadi Bapak Ibu. Kemudian ada contoh lain, misalkan dengan siswa yang tidak memakai atribut lengkap ketika akan upacara atau hadir di sekolah ya Bapak Ibu ya.
Baik Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu di kelas dan bersama anak-anak gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, ini penutup sebagai penutup ya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik sehingga guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah ini dari standar nasional pendidikan ya Bapak Ibu ya. Jadi tentu semua letaknya ada pada kita sebagai pendidik. Kita dulu bagaimana kita memiliki kepribadian memiliki kompetensi kepribadian profesional dan sosial yang dapat menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi untuk menanamkan karakter tadi itu tentu dia butuh teladan dari anak-anak, butuh teladan dari para guru-gurunya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita ke depan bisa menjadi teladan bagi siswa-siswi kita. Kemudian kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini ya untuk menyelesaikan masalah-masalah pada siswa-siswi kita. Gitu. Kita mulai tinggalkan tadi penghukum ya Bapak Ibu, memantau dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Kita sudah kita coba kita mulai untuk menerapkan segitiga restitusi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang ini dalam kegiatan pemaparan saya untuk pengimbasan implementasi dari budaya positif yang saya laksanakan di sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan tugas akhir saya di modul 1.4. Oke, di sini ada coach. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang dilakukan dengan hati maka akan sampai ke hati. Gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang selalu menggunakan hati. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penerapan saya ada yang tidak berkenan. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke moderator. Bapak Ibu yang terhormat, demikianlah paparan dari Ibu Lisa SPD GR tentang pemahaman dan pengalaman implementasi budaya positif. Selanjutnya kita buka termin tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta boleh untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Lisa. Iya, ada berapa? Oh, ada dua. Kita mulai dari Ibu Septian. Mari Bu. Terima kasih kepada moderator telah memperbolehkan saya untuk bertanya. Selamat siang semuanya. Tabikul merupakan pemaparan yang luar biasa dari Bu Lisa dan merupakan materi yang sangat menarik. Di sini Bu Lisa, saya mau bertanya. Ternyata saya juga baru tahu kalau penghargaan ini merupakan identitas yang gagal. Nah, saya di kelas itu sering memberikan penghargaan walaupun bukan berupa materi ya Bu Lisa ya, tapi berupa kasih jempol kepada anak ya. Apakah penghargaan dengan memberikan jempol ini merupakan identitas yang gagal? Itu yang pertama Bu Lisa. Nah yang kedua tentang restitusi, tadi saya juga baru tahu itu istilahnya tentang restitusi. Nah, di mana restitusi ini merupakan menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan dari diri mereka sendiri, gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya ada siswa nih, menurut kita salah, menurut orang lain juga salah, tapi menurut dia itu nggak tahu kalau dia salah, itu gimana ya? Baik, terima kasih Bu Lisa. Terima kasih moderator. Gimana Ibu Lisa, mau langsung dijawab atau kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu? Boleh kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu ya. Kepada Ibu Penny di Besut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, jadi gini Bu Lisa, tentang yang tadi Ibu sampaikan tentang siswa yang dibariskan tersendiri karena atribut tidak lengkap pada saat upacara. Nah kebetulan juga saya ini setiap hari Senin piket gitu Bu. Jadi memang selama ini siswa dipisahkan barisannya untuk yang atribut tidak lengkap itu menjadi solusi yang paling tepat menurut saya dan teman-teman yang piket, karena rasanya untuk memberikan efek jerah kepada anak-anak, dan ketika teman-teman yang lain melihat teman-temannya yang beratribut tidak lengkap dia dipisahkan barisannya, maka ada kami anggap ada rasa takut gitu bagi teman-teman yang lain agar tidak sama dengan teman-temannya yang tidak beratribut. Jadi mereka nanti di hari Senin berikutnya akan atributnya lengkap, dilihat dasinya, dilihat bednya, bed mama, sepatu dan segala macam. Tapi ternyata itu tadi yang saya lihat, yang saya simpulkan itu salah sih, kurang benar. Jadi gimana itu Bu? Kira-kira yang terbaik yang harus dilakukan? Terima kasih Bu Lisa. Terima kasih diucapkan kepada Bu Seviana dan Bu Feni yang sudah memberikan jawaban dan memberikan pertanyaan dan terminta jawab ini. Untuk selanjutnya akan kita kembalikan kepada Ibu Lisayana. Oke, terima kasih Ibu Servi dan Ibu Elpeni atas pertanyaannya. Untuk Ibu Elpeni yang pertama tadi tentang penghargaannya ya. Saya sebetulnya saya sepakat dengan Bu Servi. Sebenarnya penghargaan itu baik kalau dalam bentuk bukan dalam bentuk materi, Ibu. Jadi yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk materi. Nah, kalau tidak dalam bentuk materi, baik. Jadi itu memotivasi malahan, Bu. Jadi misalkan dia mendapatkan nilai baik, atau ketika dia melakukan satu praktikum dia berhasil, misalkan kita beri tepuk. Saya juga seperti itu, Bapak Ibu. Saya juga sering begitu. Misalkan kita beri tepuk hebat, misalkan tepuk hebat, kamu hebat, saya hebat, kita semua hebat. Itu juga boleh. Itu akan memotivasi menurut saya, Bu Sepi. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah juga menurut pendapat saya. Kemudian yang kedua itu tentang segitiga restitusi. Bagaimana jika anak itu tidak menyadari kesalahannya, begitu ya? Tidak menyadari kesalahannya setelah setelah dia melakukan kesalahan, dia nggak sadar kalau dia salah. Nah itulah gunanya tadi segitiga restitusi, Ibu. Jadi kita berikan pendekatan, kita berikan pertanyaan. Mungkin terkadang memang anak itu kan ada ya yang ngeyel gitu. Kita tanya, dia misalkan melakukan satu kesalahan lah, misalkan dia berantem, misalkan kita tanya, malah jadi mau saut-sautan gitu ya, Bapak ya. Kita tanya, terus nanti udah diam dulu. Gitu. Nah, jadi kita pendekatannya dari hati, Bu. Kita tanya, wah mungkin kalau untuk yang begini memang butuh waktu ya, Bu ya. Kita normalkan identitasnya terlebih dahulu. Oke, baik. Kalian sudah melakukan satu kesalahan ini seperti itu, tidak apa-apa karena setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Namun bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, sekarang kita mau cari solusi bagaimana kalian memperbaiki kesalahan ini. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama Ibu tanya, menurut kamu ini salah atau tidak? Nah, itu mungkin nanti anaknya ya, kita lakukan pendekatan. Gitu. Maka dia agak lama mungkin. Kalau untuk yang tipe-tipe begini kan agak lama, tapi nggak ada masalah, kita dekati lagi. Nah, kita beri pancingan, pertanyaan-pertanyaan pancingan sehingga nanti dia timbul lama pastilah dia akan bilang, iya Bu saya salah. Walau bagaimanapun caranya pasti dia akan bilang, iya Bu saya salah. Kita beri jeda waktu untuk dia memikirkan bahwa ini kesalahan salah yang dia lakukan. Kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Nah, kemudian baru kita validasi kesalahannya tadi, kemudian setelah dia mengakui kesalahannya, kemudian nanti kita tanyakan bagaimana kira-kira cara dia untuk menyelesaikan masalahnya. Ini kadang-kadang ketika kita nanya juga, dia juga nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu, saya harus gimana gitu kan ya. Nah, masa nggak tahu ya gitu.
kita arahkan pelan-pelan. Kalau kita mau melaksanakan, pasti kita punya cara lah bagaimana kita memperbaikinya. Menurut kamu, ayo coba dipikir, menurut kamu bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini, gitu, atau mencari solusi dari permasalahan kamu ini, gitu ya. Seperti itu Ibu Sevi. Jadi untuk menghadapi anak yang tidak sadar akan kesalahannya, seperti itu kita lakukan pendekatan. Mungkin kita juga bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan guru BK, mungkin seperti itu ya Ibu ya. Yang jelas tentu kita tidak mengambil posisi kontrol yang lain tadi ya Ibu ya. Harapannya seperti itu. Kemudian ini setiap hari Senin bersama timnya bertugas weekend sehingga menertibkan siswa ya Ibu ya. Ya, kami juga melihat ada beberapa siswa kadang tidak tertib, tidak menggunakan kopi dan lain-lain. Seperti itu dibariskan begitu ya Bu Ibu ya. Ya, tentu sebenarnya dia punya efek jerak ini sebenarnya karena dia merasa bahwa dia dipermalukan. Nah gitu. Dan temannya tidak mau melakukannya itu juga karena dia tidak mau dipermalukan. Begitu kan? Mungkin dia merasa, aduh dia takut karena nanti saya dipermalukan juga. Nah yang ini juga dipermalukan. Nah ini akan membuat mengikis psikologi dia ketika kita sisihkan seperti itu, gitu ya. Nah mungkin memang sulit gitu ya, Bu. Ini bukan hal yang mudah untuk membenahi siswa-siswa yang mungkin memang sudah terbiasa seperti itu ya Ibu ya. Tapi tentu kita inilah PR kita bersama untuk kemudian kita berkolaborasi bersama-sama mulai saat ini bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah siswa ini dengan segitiga restitusi tadi, dengan pendekatan dari hati ke hati. Begitu ya Ibu ya, Ibu ya Elvin ya, kita sama-sama gitu ya Bu ya. Karena kita tidak pernah tahu ya Bu, ketika kita menghukum siswa, mungkin dia taat kayaknya ini adalah solusi yang tepat. Kemudian dia jadi baik nih setelah kita hukum, kita merasa itu adalah cara yang tepat. Padahal bukan karena itu. Bisa jadi dia mengcover diri dia sendiri. Nah, masalahnya takutnya ada anak yang tidak bisa mengcover justru memaknai lain gitu ya Ibu ya. Nah ini yang kita khawatirkan seperti itu Ibu. Jadi kita sama-sama begitu ya Ibu ya untuk merubah pola itu gitu ya Ibu ya. Itu menurut pendapat saya Ibu. Terima kasih Ibu Effendi dan Ibu Selviana atas pertanyaannya sekali lagi. Saya kembalikan ke moderator. Bapak Ibu yang terhormat, dengan berakhirnya pertanyaan dan jawaban dari Ibu Lisayana SPDGR sebagai CGP Kota Bandar Lampung, berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Ya. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, sebagai pemateri juga kami ucapkan terima kasih kepada peserta Bapak Ibu yang hadir di sini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam pengibasan dan pemahaman serta pengalaman implementasi budaya positif dari Ibu Lisayana SPDGR sebagai CGP Kota Bandar Lampung. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.